大崎市の工場でインドネシア人技能実習生を不法就労させた疑いで、茨城県の人材派遣会社の社長の男が逮捕されました。インドネシア高速鉄道はなぜ悲惨な末路をたどることになったのか。実は、インドネシアの国民は高すぎる運賃に不満たらたらなんですよ。Orang kan mesti merasakan dulu, orang pasti mencoba dulu, baru menentukan sikap. Belum ngerasain sudah ngomentari. Rasain dulu 350 km per jam seperti apa. Biar orang mencoba, masyarakat mencoba. Volume penumpang bus telah mencapai 1 juta orang hanya dalam waktu kurun 2 bulan. Itu menunjukkan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap bus. Berbagai kalangan terutama pebisnis, pelajar, mahasiswa, keluarga telah menggunakan bus sebagai transportasi modern yang efisien. Proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita, baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of teknologi dan kita harapkan SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya, kesiapan SDM kita sudah memiliki pengalaman yang Jakarta-Bandung. Puncak dari suatu industri di perkeretaapian itu adalah ketika dia bisa membuat dan merancang kereta cepat. Pada tahun 2019 mendapatkan pendanaan Riskro kompetisi untuk melakukan rancang bangun dan prototyping kereta cepat Indonesia. Jadi suatu hari kita sudah tidak tergantung lagi dengan produk-produk impor. Yang kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan Inka. Semuanya buatan Inka, semuanya dari Inka. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru, memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa, dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Keberhasilan kereta cepat Indonesia, Wush, rupanya mendapat respon negatif dari orang Jepang. Sebuah channel YouTube dari Jepang bernama Yuruki_Railway_Unif membahas perkembangan Wush setelah resmi beroperasi dengan memajang thumbnail gambar Presiden Jokowi dan kereta Wush, disertai tulisan dalam bahasa Jepang bila diartikan penumpang 0 orang karena ongkos terlalu tinggi, mengkhianati Jepang dan mengadopsi barang buatan Cina, dan akhir dari perkeretaapian Indonesia. Kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia telah dibuka, tetapi tarifnya sangat tinggi sehingga penduduk setempat tidak bisa menaikinya, tulisnya di bagian judul. Video yang sudah ditonton lebih dari 300.000 kali ini menjadi pembahasan hangat di subreddit R Indonesia. Banyak dari netizen Indonesia yang membela Wush meski buatan Cina. Terlepas dari hal itu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB telah menjadi proyek infrastruktur skala besar Indonesia-Cina yang sukses. Berkaca dari kesuksesan inilah yang memantik Indonesia melakukan lompatan teknologi perkeretaapian di tanah air. Diam-diam Indonesia tengah mengembangkan proyek kereta cepat yang diberi nama Kereta Cepat Merah Putih. Proyek pengembangan Kereta Cepat Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan PT Industri Kereta Api Persero atau INKA. Berbeda dengan kereta cepat Wush yang diproduksi Cina, proyek Kereta Cepat Merah Putih nantinya akan berjalan di jalur utara, menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan berakhir di Surabaya. Proyek pengembangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019
dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 dan bisa diuji coba pada tahun 2026. Ketua Tim Peneliti Rancang Bangun dan Prototyping Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Agus Windarto menuturkan, riset yang selesai dilakukan adalah melingkupi pengerjaan desain envelope kabin dan kokpit. Bukan hanya itu, ada juga studi Human Factors Engineering, ergonomics, pengujian aerodinamis, serta perancangan dan pengujian struktur karbodi. Riset ini mendapatkan pendanaan RISPRO LPDP sebesar 4,895 miliar rupiah selama 3 tahun penelitian. Agus menyatakan kereta cepat merah putih memiliki kecepatan maksimal di atas kereta-kereta konvensional yang ada sekarang. Meskipun dia tidak menyebut kecepatan maksimal kereta cepat merah putih, dia mengatakan waktu tempuh Jakarta-Surabaya yang biasanya sampai 10 jam, kini bisa dipangkas menjadi 3 jam 40 menit saja dengan menggunakan kereta cepat merah putih. Saat ini proses produksi kereta cepat masih dilakukan oleh Inka. Kereta cepat ditargetkan rampung diproduksi pada tahun 2025 dan melakukan uji coba pada tahun 2026 mendatang. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Mengenai WUS, jadi memang banyak pertanyaan yang disampaikan, what next itu ya, bagaimana selanjutnya. WUS Jakarta Bandung udah sukses, artinya masyarakat puas dengan pelayanannya, teknologinya juga mungkin relatif canggih dibandingkan di negara-negara yang lain. Nah, mengenai Surabaya ini kita memang akan letakkan dasar-dasar itu dan akan lebih mudah karena memang kita sudah mengalami susah mudahnya membangun, mendesain, membebaskan tanah, install, mengoperasikan, mengkomunikasikan pada masyarakat. Sehingga next itu kita insya Allah bisa kita lakukan. Kalau Jakarta-Surabaya itu kan biasanya nyampe 12 atau 11 jam. Cuma untuk saat ini kan kayaknya kereta cepat itu bakal jadi solusi yang bagus sih Mbak. Karena katanya bisa nyampe 3 jaman ya. Iya, paling kurang lebih kayak gitu sih. Harapannya bisa segera di launching terus harganya bisa lebih murah sih Mbak. Indonesia bangga dengan meluncurnya kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH, sekaligus yang mengukuhkan diri sebagai yang pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Tak hanya berhenti sampai Bandung, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana pembangunan mega proyek kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur. Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023 lalu, kereta yang berkecepatan maksimum 350 km per jam ini telah mengangkut lebih dari 1 juta penumpang. Membludaknya masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat WUSH membuat pengelola WUSH harus menambah jadwal hingga 36 perjalanan per hari. Alasan masyarakat antusias menggunakan kereta cepat WUSH adalah pertimbangan dapat mempersingkat waktu perjalanan dan sudah terkoneksi dengan moda transportasi lain, termasuk terintegrasi dengan TOD atau Transit Oriented Development. Dengan kesuksesan inilah, pemerintah berencana melanjutkan proyek super ini hingga ke Surabaya. Walaupun sempat beredar kabar kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya dibatalkan. Lalu, bagaimana sih progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas pemerintah ini? Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartiko Wirjoatmojo buka-bukaan terkait rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya. Proyek ini akan digarap lagi oleh Republik Indonesia dengan menggandeng Cina. Dia menuturkan, Indonesia dan Cina telah menaikkan kesepakatan untuk melakukan kajian bersama atau joint study terkait pembangunan kereta cepat dari Bandung sampai ke Surabaya. Bahkan, perusahaan asal Cina, yaitu China Railway Group Limited, disebut akan jadi kontraktor pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Saat ini pemerintah tengah menjajaki kerjasama studi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan China Railway. Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bocoran kapan kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal terwujud. Mengutip akun Instagram pribadinya, @ridwankamil, dia membagikan video sedang menunggu kedatangan kereta cepat Wush. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil menyebut kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan top speed 350 km per jam ini sekarang jadi pilihan utama untuk mereka yang butuh produktivitas dalam berkegiatan. Banyak wisatawan dari Jakarta memanfaatkan kereta cepat Wush untuk berwisata ke Bandung, berangkat pagi dan pulang di malam harinya. Waktu tempuh yang singkat memungkinkan hal tersebut bisa dilakukan. Untuk semakin memudahkan pergerakan masyarakat, Ridwan Kamil berharap kereta cepat Jakarta-Surabaya dalam waktu 5 tahun ke depan dapat terwujud, bahkan bisa lebih cepat. Meski konsorsium proyek ini belum diumumkan secara resmi, namun untuk bisa segera mewujudkan rencana tersebut, pemerintah melalui PT Industri Kereta Api Persero atau INKA telah bersiap untuk mulai menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang diberi nama Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Proses pembuatan kereta dan bogi akan dilakukan di tahun 2024 tahun ini. Kemudian ditargetkan bisa dimulai uji coba dinamis pada 2026 mendatang.